Udah ya? Oke. Hari ini kita bakal belajar Webi, yaitu tanda baca ya. Eh, bentar. Nah, sebelum mulai belajar, aku mau kasih info nih ke teman-teman semuanya. Eh, PPT pembelajaran ini nantinya tuh bakal di-share di Sinarmi, sinar.me/materi materi bersinar ya buat PPT ini. Jadi nanti itu PPT-nya bakal di-share, bakal di-upload. Tapi berhubungan tadi ada yang minta di-share di grup tele, insya Allah diusahain juga ya. Terus buat teman-teman yang pengen baca-baca lagi atau remind materi-materi, bisa banget nih cek Twitter kalian. Di Twitter Bersinar. Udah tahu kan ya, Bersinar Project gitu kan. Oke. Mungkin langsung aja ya ke materi yang kita bahas hari ini karena waktunya juga agak mepet ya teman-teman. Pertama, kita bakal belajar tanda titik. Nah, pasti beberapa dari teman-teman mungkin udah ada yang pernah belajar kali ya, tapi di sini aku mau remind lagi, mungkin materi-materi kalian ada yang kelupaan atau mungkin bisa nambah pengetahuan kalian. Soalnya yang aku tambahin ini tuh menurut aku benar-benar keluar di ujian aku tahun lalu. Jadi ini materinya emang krusial banget. Jadi jangan lupa nyatet ya teman-teman. Eh, yang pertama tuh ada tanda titik. Nah, tanda titik. Nah, tanda titik ini penggunaannya gimana sih? Kalau tadi tanda titik ini. Nah, yang pertama tanda titik ini digunakan di akhir kalimat pernyataan. Nah, misal nih, contohnya Sisha sedang belajar literasi bahasa Indonesia untuk persiapan SNBT titik. Nah, itu merupakan contoh kalimat ya teman-teman. Kalau semisal nih di kalimat ini nggak ada tanda titiknya, berarti itu bukan kalimat guys. Jadi kalau semisal nih Sisha sedang belajar literasi bahasa Indonesia untuk persiapan SNBT, tapi nggak ada titiknya, itu namanya klausa ya teman-teman. Terus yang kedua, tanda titik ini digunakan untuk singkatan nama, gelar, pangkat atau jabatan, dan sapaan. Nah, contohnya ada WR Supratman, terus ada Profesor Dr. Satria Silaban, SH, MH. Nih, perlu kalian ini juga ya, maksudnya cermatin juga nih, di nama ini kan, ini namanya, nama aslinya kan Wage Rudolf Supratman. Nah, tapi di sini tuh disingkat menjadi WR. Nah, setiap singkatan nama itu harus dikasih titik ya teman-teman di belakangnya. Misal gini, W.R. Supratman. Nah, untuk nama gelar sendiri, ini misalnya nih ada Profesor Doktor, Insya Allah, SHMH lagi mah. Udah, gokil banget dah ini. Jadi kalau kalau singkatan dari nama ini jadi Profesor titik Doktor titik nama Satria Silaban, koma, terus dilanjutin lagi sarjana titik hukum titik. Nah, setelah titik ini langsung koma ya teman-teman. Jadi S titik H titik koma spasi master titik H hukum titik. Jadi benar-benar dicermatin ya teman-teman. Soalnya di TO ini juga sering keluar. Terus tahun lalu seingat aku juga ada soal gini di soal ujian aku. Terus ada juga nih penggunaan titik itu buat singkatan umum. Nah, dari contohnya bisa dilihat ya teman-teman, dan lain-lain titik, dan seterusnya titik, halaman, titik, yang terhormat, itu titik, tersebut titik. Jadi ini singkatan umum yang lazim kita jumpain di kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman. Nah, di sini aku juga ini nih dapat singkatan lain nih di materi aku nih. Kayaknya teman-teman ada yang bisa bantuin nggak? AN tuh apa sih? Ada yang tahu nggak? Coba ini di chat.
Komen di chat. Atas nama, bener nih Abida, gokil. 100 buat Abida. Rafli juga bener, Eve, wis. Ya, jadi AN adalah atas nama ya teman-teman. Coba atas nama. Ya udah pada pinter-pinter nih, wis. Masya Allah. Langsung lulus gak sih? Oke. Jadi ada DA nih. Ada yang tahu nggak DA itu apa? Amin. Ya amin. Ada DA nih. Ada yang tahu nggak teman-teman DA itu apa? Coba yang tahu. Wis, bener lagi Abida. Wis, Masya Allah. Pak juga bener nih. Wis. Ilham juga bener. Jadi DA itu dengan alamat ya teman-teman. Dengan alamat. Ya Allah. Terus UB ada yang tahu nggak UB itu apa? Iya. Ayo mari ketik. Ada yang tahu nggak? Untuk beliau, bener, Abida bener lagi, Masya Allah, Abida Adel, benar-benar murid tauladan. Ya, jadi UB itu untuk beliau ya teman-teman. Atau Universitas Brawijaya, salah. Beliau ini murid tauladan, wis. Bener, Rafli. Ya, Universitas Brawijaya, Masya Allah. Salah nih mau ke UB ya? Aduh deh, ya Allah. Sampai lo curhat, Kak. Masya Allah. Oke. Fokus. UP, ada yang tahu nggak UP itu apa? Ya, UP. Yang tahu langsung ketik. Abida bener lagi. Aduh, Muhammad Fabaruzikin, untuk perhatian. Kok pada pinter-pinter sih? Wah, keren banget deh kelas hari ini. Ya, UP itu adalah untuk perhatian ya, teman-teman. Nah, jadi untuk singkatan umum, penulisannya tuh ya seperti itu ya. Seperti ini bisa dilihat di salin dia. Nih, di LL. Dan jadi setelah kata itu biasanya kayak langsung diakhirin dengan titik itu loh, teman-teman. Terus nih, kalau terdiri dari ini, atas nama dengan alamat, untuk dia, untuk perhatian itu huruf, titik, huruf lagi, titik lagi. Nah, tapi aku ada pertanyaan nih buat teman-teman semuanya nih. Nih, let's talk about what if nih. Kalau misalnya nih, singkatannya ada di belakang, sedangkan di akhir kalimat itu kan juga harus ada titik. Itu yang benar penulisannya gimana nih, teman-teman? B, yakin banget ya, gokil deh teman-teman semuanya. Masya Allah. Ini gimana sih? Astagfirullahaladzim. Ayo, mungkin ada yang teman-teman jawabannya beda. Ada nggak yang jawabannya beda dari B? Nggak ada ya, B semuanya ya? Yakin nih B semuanya? Nggak ada yang jawab A kah? Kok titiknya 2, Kak? Nah, itu. Nih, kayaknya karena udah pada jawab nih, sekalian aja kali ya aku jelasin. Nah, gimana kalau singkatannya ada di belakang kalimat, Kak? Nulisnya titiknya 1 atau 2 nih, gitu. Oh, Kak. Deals, kamu berubah pikiran kah? Hanif Swida jawabannya A. Tuh kan baru ngeh. Kak, A. Oh, jadi apa ini? Jadi ada yang jawab A, ada yang jawab B ya, teman-teman. Nah, oke. Jadi jawabannya adalah, ya soalnya titiknya 1 di akhir. Jadi jawab, Masya Allah. Bentar. Mohon maaf nih teman-teman.
Bentar deh, bentar. Biarkan aku menghandle ini dulu. Mana ya ini? Lagian juga tadi di penjelasannya kan titiknya 1. Apa iya, Rafli? Jadi kalau semisal nih singkatan umumnya tuh ada di belakang kalimat, jadi jawabannya yang benar adalah B ya teman-teman. Yes, siapa tadi yang jawab B? Yang jawab B, selebrasi nggak sih? Itu kan akhir kalimat. Ya, alhamdulillah benar. Iya, jawabannya adalah B ya teman-teman. Kenapa jawabannya B? Karena dari dan lain-lain ini kan udah singkatan ya teman-teman ya. Iya, bener tuh Isa. 100 deh buat Isa. Masya Allah. Jadi yang DLL 1, yang titik 1 itu, yang belakang DLL tuh fungsinya buat dan lain-lain ya teman-teman. Terus, titik satunya lagi untuk mengakhiri kalimat. Jadi kalau semisal ini ada di akhir, DLL-nya ada di akhir, terus sebelumnya tuh ada kalimat juga, jadi titiknya harusnya 2 ya teman-teman. Jadi yang benar adalah B. Gimana? Udah ini belum? Udah terangsang belum adiknya buat belajar? Oke, kita lanjutin ya teman-teman. Congratulations ya buat teman-teman yang tadi benar jawabannya konsisten B. Benar Tuhan ya. Kita pemanasan dulu. Ya Allah, ya Allah. Jadi tadi kan udah disebutin tuh beberapa. Kak, kalau misal kata setelah dan lain itu pakai kapital huruf. Kalau misalnya kata setelah dan lain itu pakai kapital atau huruf kecil aja. Kalau dari setahu aku ya, kalau nanti boleh minta PPT-nya nggak, Kak? Boleh, boleh. Nih, aku mau jawab dulu nih, kayak KSG nih. Kak, kalau misalnya kata setelah dan lain-lain itu pakai kapital atau huruf kecil-kecil aja. Jadi, kebanyakan kasus itu sebenarnya dan lain-lain itu kebanyakan dipakai di akhir kalimat ya, teman-teman. Jadi, kayak jarang tuh loh, kayak dipakai di tengah-tengah kayak misal, aku pergi membeli melon, semangka, pisang, dan lain-lain di pasar gitu kan. Kan itu kayaknya eh, jarang dipakai ya teman-teman. Tapi kayaknya karena dan lain-lain itu tuh belakangnya titik, jadi kayaknya tetap ditulis biasa ya teman-teman, pakai huruf kecil aja. Ya. Apakah menjawab KSG? Iya, sama-sama. Oh iya, teman-teman, kalau kalian ada yang nanya bisa langsung tanyain ya di kolom chat nih. Oke, kita lanjut ya. Fungsi keempat itu memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Nih, jadi misal nih kalau sekarang nih, sekarang menunjukkan pukul 4:35:21. Nah, 21 ini detik, 35 ini menit, 4 ini jam ya teman-teman. Jadi insya Allah paham lah ya. Oke, kita lanjut ke fungsi kelima, memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Nih, nih bilangan ribuan ya teman-teman. Jadi penulisan angka yang benar dan baku itu seperti ini ya teman-teman. Contohnya, anggaran pengeluaran proyek itu mencapai 225 juta. Jadi penulisan yang benar itu Rp rupiah, langsung angka, nggak pakai spasi, nggak pakai titik. Jadi langsung angka gitu 225.000.00,00. Jadi sebenarnya kalau di akhir kalimat juga dikasih titik ya teman-teman. Kalau akhirannya angka gini. Terus
Aku juga mau nambahin nih, kalau tanda titik nih dipakai buat angka, tapi itu angkanya nggak menunjukkan jumlah gitu loh. Paham nggak maksudnya? Kayak misal nih, kayak oke Kak, thank you. Kalau 0, iya, iya wajib ya KSG. Kalau bakunya begitu, kalau bentuk bakunya. Kalau misal nih, angka di akhir angka angkanya itu nggak menunjukkan suatu nominal, misal nih, misal nih, Diana kelahiran 2001. Nah, karena itu kan nggak menunjukkan jumlah atau kelipatan, jadi nggak dikasih titik gitu loh di akhirnya. Kalau misal nih, kalau nomor rekening gimana Kak gitu. Kalau nomor rekening kan tuh banyak tuh angkanya bisa sampai beberapa digit gitu kan. Nah itu juga nggak perlu dikasih koma atau titik ya teman-teman. Jadi kayak ya udah ditulis angka aja gitu. Kayak misal langsung 89700111111 gitu. Jadi nggak usah dipakein koma atau titik. Terus kalau menunjukkan kode pos Kak, kode pos juga sama ya teman-teman. Mau itu kode pos, nomor rekening, tanggal lahir, nomor jalan itu nggak perlu dikasih titik ya teman-teman. Kecuali kalau nomor jalan gini ya teman-teman, kayak gini. Misal nih jalan apa ya? Jalan segini deh. Kalau misal nih, contohnya gini. Jalan Cikini nomor 73. Nah, karena titik ini tuh di sini fungsinya untuk menyingkat kata nomor ini ya teman-teman, makanya dikasih titik. Tapi kalau di angkanya sendiri itu nggak perlu dikasih titik gitu loh, paham kan? Ketik satu kalau paham. Halo, itu dikasih spasi Kak? Iya, dikasih spasi ya, karena ini kan kayak jatuhnya tetap angka ya, angka, maksudnya kayak angka kata gitu loh, paham kan? Kan ini berdiri sendiri-sendiri nih, nomor berapa? 73. Jadi dikasih spasi ya teman-teman. Maaf Kak, share screen-nya memang nggak full ya. Oh iya ding, bentar aku fullin dulu. Ini, nah, maaf ya teman-teman, aku nggak ngeh. Yang aku lihat itu chat kalian soalnya. Oke, yang itu udah paham ya, insya Allah. Oke, kita lanjut ke fungsi selanjutnya. Nah, fungsi titik selanjutnya itu untuk penulisan daftar pustaka. Nah, ini tuh juga sering banget keluar nih. Kalian harus tandain deh, pokoknya ini penulisan daftar pustaka. Tahun lalu aku juga dapat soal ini, soalnya pas SBM. Jadi, untuk penulisan daftar pustaka, yang benar adalah nih, nama, tahun, judul, kota, titik 2, sama penerbit ya teman-teman. Nah, ini kenapa ini di tengah nama daftar pustakanya dikasih koma? Jadi gini ya teman-teman, susunannya itu, jadi penulis ini nama aslinya adalah Mikhail Bakunin. Jadi nama aslinya adalah Mikhail Bakunin. Tapi di dalam penulisannya, di dalam penulisan secara langsung di daftar pustaka, namanya dibalik jadi Bakunin Mikhail. Kenapa seperti itu? Karena ini mengadopsi sistem dari Eropa. Kan kalau dari Eropa kan mereka punya marga gitu kan, kayak misalnya Harry Potter gitu kan, kayak Potter Harry gitu, untuk mengedepankan nama marganya mereka gitu loh. Jadi namanya dibalik jadi Bakunin Mikhail. Ini diingat-ingat beneran ya teman-teman, soalnya ini penting soalnya. Jadi Bakunin, Mikhail. Jadi semisal nih, aku pinjem nama kalian deh. Ini ada siapa ya? Eva Fauziana nih. Ada Eva Fauziana. Jadi kan kalau Eva tuh nama depan, Fauziana kan nama belakang. Jadi kalau ditulis dalam daftar pustaka, jadi namanya jadi Fauziana
koma, Eva gitu ya teman-teman. Udah paham kan ya? Terus setelah nama itu diikuti dengan titik ya teman-teman. Titik, spasi, tahun, tahun diterbitkannya buku itu, terus titik lagi, judul buku, di sini ada Statism and Anarchy, terus diikuti titik lagi, kota penerbit, kota di mana buku itu diterbitkan, diikuti dengan tanda titik 2, terus spasi penerbitnya, Gramedia, titik. Nah, karena ini penting banget, kalian juga harus kalau namanya lebih dari satu, oh namanya lebih dari satu, oke. Jadi kalau misal namanya lebih dari satu nih, siapa ya namanya siapa ya? Kalau misal namanya siapa ya namanya 3 huruf? Oh ini. Kalian tahu kan namanya Maudy Ayunda? Namanya kan dari tiga huruf tuh. Kaila Indira, wah ya udah deh ini. Kaila Indira Sandeni nih. Nah, kalau misal namanya 3 ini gimana, Kak? Nah, tetap aja yang di depan itu jadi Candeni, koma, Kaila Indira. Iya, betul. Nah, eh, itu kamu tahu. Ih, keren. Maaf, Kak, maksudnya kalau pengarang bukunya lebih dari satu. Oh, kalau pengarang bukunya lebih dari satu, maksudnya gimana ya? Iya, bener. Makasih sudah membantu. Nama orangnya mungkin, Kak. Oh, oh alah. Kalau misal bukunya dikarang 2 orang gitu ya, biasanya ditulis salah satu nggak sih? Kalau ditulis oleh 2 orang, biasanya tuh tetap tetap ditulis gitu loh. Maksudnya 2 orang itu namanya tetap ditulis tapi di dan gitu loh teman-teman. Jadi kayak nama pengarang pertama siapa, terus diikuti lagi nama pengarang keduanya gitu. Paham nggak? Menjawab nggak? Ya, oke Isa. Nah, untuk eh, penulisan daftar pustaka ini karena benar-benar krusial banget, kalian harus hafal ya urutannya, jangan sampai kebalik, jangan sampai salah tanda koma, titik, karena sebenarnya tanda-tanda itu yang dimainin gitu loh, yang paling dimainin kalau di soal bahasa Indonesia gitu. Jadi kalian harus paham nih. Terus ada singkatannya biar kalian gampang paham. Singkatannya Nata Jukopen. Nata Jukopen. Ya Allah, banyakan junya. Nama, jadi Nata Jukopen ini singkatan dari nama, tahun, judul, kota sama penerbit ya teman-teman. Ini diingat-ingat benar soalnya ujian insya Allah keluar sih. Di tahun aku keluar soalnya. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Nama pengarang pertama dibalik habis itu. Oh, ada tambahan nih dari Hanif. Nama pengarang pertama dibalik habis itu pakai kata dan setelahnya nama pengarang keduanya nggak dibalik. Iya, makasih Hanif sudah membantu menjawab. Oke, oke kita lanjut ya teman-teman. Nah, posisi selanjutnya
fungsi dari titik ini ada penulisan daftar isi. Mana kursor aku? Nah, jadi bisa dilihat ya teman-teman, kalau penulisan daftar isi, misalnya nih, subtopik kalian ini, kondisi kebahasaan di Indonesia. Ini subtopik pertama. Terus di subtopik kalian itu kalian punya submateri juga. Submaterinya tuh tentang bahasa Indonesia. Jadi ditulis, jadi satu nih titik, terus di bawahnya lagi ditulis agak menjorok gitu, ditulis juga siapa yang coret-coret? Jangan coret-coret ya teman-teman. Oke. Di bawahnya tuh ada subtopik lagi, titik bahasa Indonesia, terus di bawahnya ada lagi satu titik, misal kalian jelasin tentang kedudukan bahasa Indonesia. Nah, terus di bawahnya lagi kalian mulai lagi sub materi kalian, ini bahasa daerah, jadi penulisannya kayak gini ya teman-teman. Kalau misal kalian diberi tugas buat ngisi daftar isi dan sebagainya, jadi bisa diikutin langkah-langkah ini. Terus penulisan titik lagi di penulisan daftar isi yang lain itu kayak gini ya teman-teman. Ada satu titik patokan umum. Terus di sub topik kalian itu kalian mau jelasin isi karangan. Jadi tulisannya gini ya teman-teman. Mana sih kursornya? Nah, 1.1 isi karangan, terus dilanjutin lagi 1.2 ilustrasi. Nah, misal kalian mau jelasin lagi nih ilustrasi kalian, jadi ditambahin lagi aja detailnya 1.2.1 gitu ya. Terus tidak perlu, ini adalah hal-hal yang nggak perlu ditambahin titik ya teman-teman kalau kalian lagi nulis daftar isi. Nih, kalau misal nih, kan kalian tuh sering kan kalau nugas nih misal, terus kalian nulis apa? Misal nih A, B, C gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya di belakang angka-angka itu kalian nggak perlu ngasih titik gitu, karena udah diikuti tanda kurung. Jadi kalau nih misal nih maaf, jadi karena kalau gini kan, jadi yang benar tuh yang kayak gitu ya teman-teman, kayak yang A langsung gini, bukan yang dikasih titik gini. Yang dikasih titik ini itu justru salah ya teman-teman. Yang benar tuh langsung diikuti sama tanda kurung. Terus ada lagi nih yang 2B. Misal 2B. 2B ini juga nggak diikutin sama titik ya teman-teman. Kalau misalnya ini 2, jadi nulisnya langsung 2B aja. Jangan yang 2B titik gini, jangan ya teman-teman. Yang itu salah. Yang benar ada lagi nih. Atau malah gini. Itu makin salah ya teman-teman. Jadi yang nulisnya langsung 2B, nggak perlu dikasih titik. Terus ada penulisan tabel 1.1 kayak sama kayak ini ya. Terus gambar satu siswa. Biasanya kan kalau di bawah foto kan ada caption gitu kan, gambar 1, gambar 2. Nah, penulisannya yang benar yang kayak gini ya teman-teman. Oke. Selanjutnya bisa lanjut ke ini ya teman-teman, ke materi tanda koma nih. Fungsi tanda koma. Nih. Yes. Bentar deh. Nggak kelihatan, maaf nih. Jadi fungsi pertama tanda koma itu, nama koma itu dipakai dibuat nama yang diikuti gelar akademik untuk membedakan singkatan nama diri, nama keluarga, atau nama marga. Jadi misal nih gini nih, Luna Lovegood. Jadi siapa nih yang suka Harry Potter? Nih, jadi misal nih kalian tulis nama Luna Lovegood nih, kalian tuh harus ngasih koma di setelah
Bentar, suaranya hilang. Nah, setelah nama ya guys. Jadi setelah nama, koma, baru diikuti gelar. Langsung sarjana. Nih, sarjana humaniora, sarjana titik, humaniora titik, koma, spasi, M titik, humaniora titik. Jadi penulisannya yang benar yang kayak gini ya teman-teman. Bisa diingat-ingat terus. Terus selanjutnya ada penulisan nama daftar pustaka. Nah, penulisan nama daftar pustaka nih yang benar yang kayak gini ya teman-teman. Yang kayak tadi udah aku contohin di awal tadi, yang tadi kalian di Nata Jukopen. Yang di ini. Udah paham kan ya? Kalau udah paham kita lanjut ke yang nomor 3. Nih. Fungsi yang ketiga itu untuk memisahkan unsur-unsur perincian benda, membilang, dan kegiatan. Misal nih, Karina mempunyai kegemaran menari, menyanyi, dan melukis. Jadi penulisannya yang benar yang kayak gini ya teman-teman. Karina mempunyai kegemaran menari, koma, menyanyi, koma, baru diikuti dan, lalu diikuti kategori selanjutnya, melukis. Udah paham kan? Kalau semisal, tapi kalau semisal ini nih gimana nih? Aku ada pertanyaan nih buat kalian. Kalau semisal unsur perinciannya tuh terdiri dari dua gitu. Jadi kayak gini. Karina suka makan apel dan manggis. Terus jangan deh, jangan. Jangan ini ya. Kalau semisal kalau dua-dua gini ya, aku mau nambahin aja sih. Karina membeli apa lagi ya yang mirip? Ya udah ini dulu deh. Satu lagi. Kalau semisal case-nya kayak yang aku tulis di komen, itu menurut kalian semua penulisannya yang benar kayak gimana? Oh, titik koma. Ada yang mau jawab lagi? Apa mau ikutan Han? Titik koma? Titik koma, Kak. Oh, petik koma, petik koma. Petik koma, petik koma. Ayo, ada yang mau jawab lagi? Udah? Ayo, jawab, jawab. Ayo. Titik. Oh, Deals jawab titik nih. Deals nggak jawab titik. Karena membeli apel dan sisa buku pensil serta boneka dan selimut. Wih, Diana beda sendiri nih jawabannya nih. Ayo, ada yang mau ngejawab lagi nggak?
Aduh, nggak ada. Udah, itu aja. Jadi, yang dipakai itu bukan titik koma ya, teman-teman. Jadi, sirsak apel buku pensil Rafael Lazardi. Kurang tepat nih. Yuk. Jadi, kalau case-nya seperti itu, kalau kasusnya kayak gitu, nulisnya yang bener tuh kayak gini ya, teman-teman. Ada komen lagi nih. Karena memberi apel bener. Wih, bener lagi. Nah, ini jadi jawabannya yang bener tuh yang punyanya KSG sama Rafli ya, teman-teman. Jadi, kalau semisal subjeknya banyak, lebih dari satu, semisal nih, dalam satu eh, dalam satu kategori itu ada 2 barang. Jadi yang ditulis tuh ya keduanya langsung ya, teman-teman. Terus diikutin koma, terus diikutin kategori kedua, terus diikutin koma lagi, terus diikuti lagi kategori yang ketiga. Jadi yang benar ada jawabannya KSG sama Rafli ya, teman-teman. Tapi ini gini nih, lebih dari 3 rincian bukan tidak, Kak. Bukan pakai bukan pakai titik koma ya, Han. Yang pakai adalah tanda koma. Nih, lebih ini rincinya kayak gini nih. Ini nih, punyanya KSG. Punyanya KSG itu yang paling sempurna. Oh, nah titik koma. Aku juga mau jelasin titik koma nih. Jadi, sabar ya, teman-teman. Kita lanjut dulu ke materi selanjutnya. Berarti teman-teman ini pada merhatiin nih. Gokil-gokil. Di antara, gimana, Rafli? Maksudnya? Yaudah. Yang penting nanti kita bahas tentang titik koma. Sekarang kita lanjut lagi. Jangan sampai ngantuk ya, teman-teman. Udah, ini untuk fungsi yang keempat, fungsi dari koma ini digunakan sebelum konjungsi kalimat majemuk setara atau kata-kata berikut ini. Kalau kalimat majemuk sendiri kalian udah pada tahu kan ya? Ketik 1 kalau udah paham kalimat majemuk. Soalnya kalau kalimat majemuk itu kayaknya beda ini deh, beda materi. Bukannya titik koma itu kalau ada pilihannya atau diantaranya ya. Nanti aku jelasin ya, Deals. Terima kasih sudah bertanya. Nanti kita kupas sedalam-dalamnya. Jadi kalau fungsi selanjutnya ini digunakan sebelum konjungsi ini ya, guys. Jadi ini juga penting nih, kalau bisa dihafalin ya, teman-teman. Jadi sebelum sedangkan, tetapi, melainkan. Terus ada konjungsi lagi seperti misalnya antara. Nih, kalau antara ini khusus untuk perincian ya, teman-teman. Kayak setelah kalimat antarain gitu. Misal kayak kita membutuhkan perabot gitu. Kita membutuhkan perabot antara lain, baru dikasih koma setelahnya. Antara lain koma gitu. Terus, bukan gitu. Kita membutuhkan perabot, koma, antara lain, baru titik 2 gitu. Paham nggak? Paham nggak? Aduh, aku jelasinnya belibet ya. Paham, Kak? Saya paham. Wih, nice. Rafli, wis. Keren-keren. Terus, selanjutnya ada 2Y, yaitu yakni dan yaitu. Yakni dan yaitu. Jadi, ini dihafalin ya, teman-teman. Ini singkatnya ada STM, sedangkan, tetapi, melainkan. Terus ada SMA juga, seperti misalnya antara. Terus ada 2Y, yakni dan yaitu. Nah, ini contohnya, kamera itu bukan milik J, melainkan milik Jungon. Melainkan. Nah, sebelum kata melainkan ini diikuti tanda koma ya, teman-teman. Ini konjungsi ke-1, ini konjungsi kedua. Oke. Lanjut ke fungsi selanjutnya nih.
Kak, full screen, Kak. Wah, iya. Lupa lagi. Maaf ya. Astagfirullahaladzim. Tapi kok selanjutnya, fungsi selanjutnya itu ada memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Nah, kalau di benar. Kalau di contoh ini, kalau tidak mengantuk, koma, saya akan belajar. Nah, ini kan bentuk dua ini kalimat yang bisa berdiri gitu kan. Maksudnya harusnya misalkan anak kalimat nih. Jadi kalau tidak mengantuk, saya akan belajar. Kalau saya tidak mengantuk ini adalah bentuk anak kalimat ya, teman-teman. Terus saya akan belajar itu adalah induk kalimat. Jadi sebenarnya tuh saya akan belajar kalau tidak mengantuk. Tapi karena bahasa Indonesia bisa dibolak-balik nih, jadi bisa berubah juga posisinya. Tapi dengan syarat harus ada tanda. Jadi kalau tidak mengantuk, koma sebagai anak kalimat diikuti oleh induk kalimat. Saya akan belajar. Titik. Jadi begitu ya teman-teman. Paham kan ya? Terus fungsi selanjutnya, fungsi keenam itu ada tanda koma digunakan sesudah konjungsi kalimat. Nah, tadi kan udah nih yang konjungsi sebelum konjungsi kalimat. Nah, sekarang diikuti lagi oleh konjungsi digunakan sesudah konjungsi kalimat. Maaf nih. Aduh, astagfirullahaladzim. Jadi misal nih, setelah kalimat oleh karena itu tuh diikutin koma, terus baru kalimat yang pengen disampaikan. Nah, di sini tuh tanda koma tuh digunakan sesudah konjungsi oleh karena itu. Jadi dengan demikian akan tetapi, namun meskipun begitu dan sehingga demikian. Ini juga perlu dihafal ya teman-teman. Ini juga sering keluar di ujian-ujian. Terus selanjutnya ada fungsi tanda koma digunakan di sesudah kata seru dan kata sapaan. Sesudah kata seru dan kata sapaan. Nah, kata seru tuh kayak gimana sih? Kata seru tuh yang, oh, wow, ya, aduh, ah, gitu. Nah, penulisan kata seru ini ditulis dengan huruf miring yang teman-teman, kayak gini. Jadi dimiringin gitu. Terus untuk kata sapaan sendiri, ada di, bu, na, pak. Terus mungkin kata sapaan buat temen nih sama panggilan. Misal, sal gitu. Salwa, sal gitu kan. Nah, itu ditulis pakai huruf kapital ya teman-teman. Meskipun nih, misal nih, contohnya ini. Bu. Ya bisa. Ya. Tidak bisa, Mas. Nisa? Kamu mau ngomong sesuatu kah? Oke, kita lanjut ya. Nah, sebagai kata sapaan, diikuti koma, terus kata yang mau disampaikan itu apa? Bu, sudah makan? Wow, sangat keren gitu. Jadi, untuk kata sapaan itu harus ditulis dengan huruf kapital ya teman-teman. Ini duitnya. Terus, selanjutnya, fungsi selanjutnya, tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung pada bagian lain dalam kalimat. Nih, ini dalam kalimat kan ini dalam kalimat nih. Kata ibu saya, koma, kita harus saling membantu satu sama lain. Titik. Nah, kata koma di sini tuh berfungsi untuk memisahkan
kalimat yang pasif dengan bukan pasif, kalimat yang tidak langsung dengan kalimat langsung. Jadi dalam penerapannya itu harus dipisah ya teman-teman dalam penulisannya. Karena kalau nggak dipisah, ya salah. Terus untuk fungsi selanjutnya, di antara bagian-bagian dalam catatan kaki. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, Sultan Takdir Ali Syahbana, koma, Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia, koma, jilid 2, dalam tanda kurung Jakarta, titik 2, Pustaka Rakyat, koma, 1950, halaman 25. Halaman titik 25 titik. Jadi, catatan kaki ini sebenarnya hampir sama ya, kayak yang Nata Jukopen tadi, yang kayak tulisan daftar pustaka. Bedanya, kalau catatan kaki, itu penulisannya menggunakan koma. Tapi, kalau daftar pustaka tadi, penulisannya menggunakan titik. Paham ya, teman-teman? Maaf, Kak, saya terlalu bawah atau gimana? Nggak kelihatan, Kak, share screen-nya? Kak, sampai jam berapa, Kak? Insya Allah kita 1,5 jam aja ya. Catatan kaki biasanya ada di mana ya, Kak? Catatan kaki itu biasanya ada di kayak referensi. Biasanya kayak kalian tuh nulis suatu, biasanya ada banyak sih kayak, tapi umumnya tuh kayak tulisan gitu, kayak tulisan kayak kalian nulis suatu kutipan, itu tuh di situ ada ditulis juga kalau tentang catatan kaki. Catatan kaki ini kan kayak detail banget nih, kayak bukunya apa, penulisnya siapa, bukunya apa, jadi berapa, halaman berapa gitu kan. Tapi kan kalau yang daftar pustaka tadi biasanya kayak di ujung buku, kayak di akhir buku kan ada daftar pustaka, terus baru ditulis sebuku bukunya. Kalau ini kan lebih terperinci gitu kan. Biasanya ditulis kalau dalam kayak ngutip suatu opini atau pendapat dalam suatu buku gitu. Jadi setelah kalian menulis itu, ditulislah catatan kaki ini. Enggak. Nah, bedanya lagi kalau catatan kaki, nah bedanya lagi kalau catatan kaki itu nggak ditulis namanya itu nggak dibalik ya teman-teman. Jadi langsung nama biasa nih, Sultan Takdir Ali Syahbana, nggak dibalik seperti yang daftar pustaka tadi. Terus ada pertanyaan lagi, urutan penulisannya sama persis kayak daftar pustaka, Kak. Beda ya tata cara penulisannya. Kalau kan bentuknya yang kelihatan mirip, tapi sebenarnya nggak sama sih sebenarnya urutannya. Kalau yang daftar pustaka tadi kan Nata Jukopen, nama, tahun, judul buku, kota, sama penerbit. Nah, kalau di catatan kaki ini kan beda nih. Nama, kalau di catatan kaki itu ada nama, bukunya juga, terus kota penerbitnya, terus baru penerbit, terus tahun. Terus ini ada detail halaman. Jadi beda ya teman-teman. Tapi kalian yang harus paham banget tuh yang ini sih, daftar pustaka sih yang sering keluar. Kalau yang ini jarang keluar. Ingat-ingat ya, Nata Jukopen, daftar pustaka. Apa ada pertanyaan lagi? Oke, kita next ya teman-teman. Nah, untuk fungsi selanjutnya, yang ke-10 itu fungsi koma ini
sebelum angka desimal atau di antara rupiah atau sen yang dinyatakan dengan angka. Nah, jadi ini yang tadi aku mention di awal tadi, penulisan nominal. Jadi penulisannya koma tuh yang benar kayak gini. Penulisan baku tuh emang kayak gini. Jadi rupiah 200.03 kali koma terus titik 00. Ini untuk mengakhiri ini ya, mengakhiri nominal. Jadi bukan kalau di ini kan banyak yang kayak tulisannya kayak langsung gitu kayak 200 ini. Coba. Nah, yang kayak gini tuh salah ya, teman-teman. Yang benar itu yang kayak gini. Yang baku tuh kayak gini, yang kayak nomor 10 ini. Bukan yang di strip ini. Kalau yang ini ada contoh salahnya ya, teman-teman. Diingat-ingat. Yang di Salindia ini contoh benernya. Terus fungsi selanjutnya fungsi koma ini untuk mengapit keterangan tambahan atau aposisi yang sifatnya tidak membatasi. Nih, misal kayak gini. Di daerah kami, koma, misalnya, koma, semua orang bergotong royong membangun jembatan. Nah, fungsi kata misalnya ini kan untuk menjelaskan suatu kalimat, untuk menjelaskan suatu kalimat sebelumnya gitu kan. Untuk menjelaskan itu, digunakanlah kata misalnya, terus baru ditulislah kata yang pengen diucapkan, yang pengen ditulis itu apa, yang pengen dijabarkan itu apa. Nah, di sebelum dan sesudah kalimat kata yang untuk menjabarkan, untuk mendetailkan pendapat tersebut, itu tuh diikutin, dikasih koma dulu, setelahnya dikasih koma lagi. Apa ada yang ditanyakan, Kak, emang tulisan yang ada nomor 10 itu emang udah ada bener, Kak? Kak, emang penulisan yang udah nomor 10 itu emang udah bener, Kak? Ada koma. Maksudnya gimana, Rafli? Kak, emang penulisan yang nomor 10 ini? Ya, yang benar penulisan bakunya tuh gini. Jadi kan ini nominal 200.000 nih. Yang benar tuh gini. Kalau gini kan nggak diikutin kayak kalau yang di Salindia ini, kan diikutin 0. Itu kan buat sen, soalnya zaman dulu ada sen jadi pakai koma free. Ya, betul. Penjelasan nomor 11 nih. Boleh diulang lagi, boleh diulang lagi. Teman-teman kalau ada yang kurang paham boleh ditanyain langsung atau minta jelasin ulang ya. Sen apaan? Sen. Iya, kayak 10 sen kan kita dulu dijajah Jepang kan. Walah, iya. Oke. Mengapit keterangan tambahan atau aposisi yang sifatnya tidak membatasi. Maksudnya apa sih, Kak? Kok aposisi yang sifatnya tidak membatasi itu? Jadi, kalau misal nih, mengapit keterangan tambahan atau aposisi yang sifatnya tidak membatasi. Yang tidak membatasi itu maksudnya gimana? Kayak kata misalnya ini kan biasanya digunakan untuk apa ya? Untuk menjabarkan segala sesuatu, untuk menjelaskan segala sesuatu. Yang berarti tidak membatasi kan? Berarti apa ya? Yang melebarkan suatu opini gitu loh, paham nggak? Jadi kan kalau misal nih, sebelum kalimat di daerah kami misalnya ada ini deh. Nih. Gini deh. Ya, benar, perluasan gitu. Maksudnya itu perluasan ya, teman-teman.
Ya Allah, aku bingung banget milih katanya, maaf. Makasih Rafli dan Hanif udah membantu perluasan. Jadi kan kalau misalnya ini kan kata misalnya ini kan biasanya digunakan untuk perluasan suatu kalimat gitu kan, suatu definisi. Ini kan untuk menjelaskan kalimat yang sebelumnya. Maaf. Misal nih, nah misal kalau di contoh yang aku tulis di komen nih, kesenian di Indonesia ini sangat beragam. Nah, fungsi misalnya ini kan sebagai oposisi yang sifatnya tidak membatasi. Kayak tidak membatasi itu maksudnya bisa memberi perincian yang lebih detail atau yang lebih memberi informasi yang lebih banyak lagi gitu loh, yang lebih luas lagi. Misal kayak kesenian dari Indonesia sangat beragam, misalnya Riok Ponorogo, Tari Lilin, Tari Gambyong. Jadi tidak membatasi ini maksudnya kayak kesenian dari Indonesia sangat beragam. Kayak kalau diambil dari kata itu doang kan berarti kan lebih terbatas kan kalimatnya, informasi yang akan disampaikan. Terus setelah diberi kalimat misalnya kan ada penjabaran lagi tuh. Berarti kan informasinya bertambah lebih banyak lagi, terus nggak terbatas di sebatas kesenian di Indonesia sangat beragam. Jadi kayak didetailin lagi, diberi informasi yang lebih banyak lagi dari informasi yang sebelumnya, kayak gitu. Menjawab enggak, Diana? Paham Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Sebelum kita lanjut ke tanda titik 2, ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Aku hitungan kelima nggak ada yang nanya, aku lanjut. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Fungsi tanda titik 2. Nah, fungsi pertama dari tanda titik 2 ini, fungsinya adalah di akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Jadi digunakan di akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti oleh pemerincian dan penjelasan. Nah, contohnya kayak gini. Mereka memerlukan perabot
rumah tangga, .2, meja, kursi, dan lemari. Terus contoh salahnya, mereka memerlukan .2, meja, kursi, dan lemari. Kira-kira dari teman-teman ada yang tahu nggak kenapa kok yang bawah salah, yang atas bener? Padahal kan kayak sekilas kayak sama aja nggak sih? Teman-teman ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Yang bawah tidak setelah kata kerja. Yang bawah tidak setelah kata kerja Kak gitu. Yang bawah karena kalimatnya belum selesai. Nah, iya benar Rafael. Jadi yang bawah ini salah karena kalimat ini tuh belum selesai. Sedangkan kalimat yang atas ini udah selesai. Nih, belum selesai gimana Kak? Jadi gini. Contohnya nih, mereka memerlukan perabot rumah tangga seperti meja, kursi, dan lemari. Nah, yang bawah mereka memerlukan meja, kursi, dan lemari. Nah, kalau kalian amatin, kan atas ini itu udah bisa membentuk kalimat sendiri gitu loh. Bisa membentuk kalimat sendiri, mandiri, tanpa perlu bantuan penjelasan dari meja, kursi, dan lemari. Jadi semisal nih kalau meja, kursi, lemarinya ditutup nih, mereka memerlukan perabot rumah tangga. Itu kan, itu sudah menyampaikan apa yang ingin diungkapkan gitu kan. Mereka memerlukan perabot rumah tangga. Ya, mereka perlu perabot rumah tangga. Apa aja, ya udah, yang penting perabot rumah tangga gitu kan. Nggak peduli mau apa kayak terserah gitu. Tapi yang penting mereka tuh memerlukan perabot rumah tangga. Sedangkan yang bawah itu salah karena coba kalau diputus nih, mereka memerlukan. Nggak usah diterusin meja, kursi, dan lemarinya. Pasti orang-orang kan pasti bakal bingung kan, mereka memerlukan apa nih? Mereka memerlukan gitu. Jadi itu kalimatnya tuh belum selesai gitu. Jadi kalimat yang tidak tuntas. Jadi yang bawah ini salah dan harus diikutin dengan penjelasan gitu loh sampai akhir. Jadi kalau semisal mereka memerlukan .2, meja, kursi, lemari itu salah ya teman-teman. Tapi bisa menjadi benar kalau tidak ada .2-nya. Jadi kayak mereka memerlukan meja, kursi, dan lemari. Itu menjadi kalimat yang benar, tapi nggak ada .2-nya. Oke. Karena meja, kursi, lemari termasuk jenis perbuatan rumah tangga. Karena yang bawah nggak lengkap. Yang bawah nggak ada busnya. Cuma subjek dan predikat. Iya, benar. Jadi, kalau yang atas, semisal meja, kursi, dan lemarinya nggak perlu dijelasin, nggak ada kalimat keterangan tambahan, kan orang sudah paham gitu loh. Mereka memerlukan perabot rumah tangga. Oh, berarti mereka butuh nih perabot rumah tangga gitu kan. Udah paham. Orang tuh baca udah paham gitu. Nggak perlu dijelasin meja, kursi, lemari, dan sebagainya. Sedangkan, kalau cuman mereka memerlukan gitu, nggak usah diberi kalimat keterangan seperti meja, kursi, dan lemari, orang nggak akan paham ini mereka memerlukan apa nih, kok mereka memerlukan. Jadi yang bawah ini salah. Yang bawah ini salah seandainya kalimatnya tetap disusun seperti ini. Tapi bawah ini juga bisa jadi kalimat yang benar seandainya .2-nya itu dihilangin. Jadi ditulis sampai akhir gitu. Mereka memerlukan .2-nya dihilangin. Mereka memerlukan meja, kursi, dan lemari. Jadi itu bisa menjadi kalimat yang benar. Contoh .2 selanjutnya ada dalam teks naskah drama. Aduh, udah mepet ini ya. Aku cepetin aja ya teman-teman. Dalam teks naskah drama. Kalau ini insya Allah kalian udah paham ya maksudnya gimana? Udah paham kan ya? Naskah drama maksudnya kayak setelah nama nih, misal nih, jadi
kalau semisal dalam naskah teks drama kan kebanyakan kan naskahnya ditulis seperti ini. Nah, fungsinya titik 2 tuh itu untuk ini kayak bukan spasi ya, ngasih sekat antara nama pemeran dengan hal-hal yang mau diucapkan gitu dengan percakapannya. Iya, percakapan Kak. Bener, Rafli. Terima kasih sudah membantu. Terus fungsi titik 2 selanjutnya ada ini. Tulisan titik 2 tuh ditulis di antara ini. Jilid atau nomor dan halaman. Nih, jelasnya ini. Tempo, koma. Ini Tempo tuh majalah ya, teman-teman. Tempo, koma, 1 dalam kurung tahun pembuatan, koma, 34 titik spasi 7. Ini jilid, nomor, dan halaman. Terus untuk bab dan ayat kitab suci ditulis seperti ini. Insya Allah kalian udah paham ya kalau penulisannya. Jadi Quran surat titik Al-Baqarah strip Baqarah titik 2 spasi ayat 186. Terus untuk penulisan judul ini juga penting ya teman-teman untuk diingat penulisan judul dan anak judul, karena judul tuh pasti keluar. Entah bentukannya kayak gimana, judul tuh pasti keluar penulisan judul. Jadi penulisannya gini, cerita C-nya kapital 1001 malam, M-nya kapital titik 2, langsung titik 2 yang nggak perlu ada spasi. Terus cerita 1001 malam titik 2 spasi, baru dikasih spasi setelah titik 2-nya Jaka Tarub dan 7 bidadari. Nah, dan ini kan sebagai oposisi kan, jadi nggak perlu dijadikan kalimat kapital hurufnya. Terus yang selanjutnya ada nama kota dan penerbit. Nama kota dan penerbit. Nih. Yang tadi di Nata Jukopen, di daftar pustaka, kan tadi itu yang sekat antara kota dan penerbit itu kan bukan di ini tanda titik 2 itu apapun bentuknya selalu gabung sama kata yang depannya ya. Iya, benar Kak SG. Nih, jadi bentuknya kayak gini ya teman-teman. Tadi kan di daftar pustaka yang paling akhir, Nata Jukopen, bagian kota dan penerbit, itu kan bukan disekat oleh titik ya teman-teman. Tadi itu disekat oleh titik 2. Jadi penulisannya kayak gini, yang benar. Oke, lanjut ya. Alhamdulillah, nih sub materi terakhir kita, tanda titik koma. Tadi siapa yang nanya tentang titik koma nih? Ketik 1. Oke. Oke. Jadi fungsi titik koma adalah sebagai berikut. Yang pertama, titik koma itu berfungsi sebagai penggantian kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Paham kan maksudnya? Paham nggak maksudnya? Kalian paham kan kalimat majemuk itu seperti apa? Nih, contohnya seperti ini. Hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih belajar, titik. Nah, ini kan kalimat yang sebenarnya bisa berdiri sendiri-sendiri gitu. Kalimat yang bisa berdiri sendiri, kayak hari sudah malam, titik itu pun udah bener, orang udah paham, anak-anak masih belajar, itu pun orang-orang udah paham, kayak cuma dikasih kata-kata itu aja. Tapi karena ini berada di dalam satu kalimat dan menjadi kalimat majemuk yang bentuk awalnya tuh hari sudah malam, koma, tetapi anak-anak masih belajar. Nah, kata ini kan ini tuh menjadi kalimat majemuk ya, yang bawah hari sudah malam, tetapi anak-anak masih belajar. Itu merupakan kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk ini bisa dipersingkat lagi, bisa dipersingkat
dengan diilangin kata tetapinya, tapi dengan syarat dikasih tanda titik koma. Jadi hari sudah malam, titik koma ini sebagai pengganti kata tetapi, sebagai pengganti konjungsi tadi. Hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih belajar. Jadi tetapi ini digunakan untuk pengganti konjungsi yang diilangin dari kalimat awalnya. Paham kan? Pahamkah? Jadi kalau dilihat dari awal polanya, yang bawah ini adalah hari sudah malam, ini kan kalimat satu. Terus tetapi anak-anak masih belajar, itu adalah kalimat 2. Kan dihubungkan oleh konjungsi. Nah, konjungsi itu bisa diilangin dengan syarat konjungsi ini diganti dengan tanda titik koma. Jadi hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih belajar. Jadi dari ini menjadi ini, itu tuh kalimatnya tuh sama-sama benar. Menjadi kalimat majemuk yang sama-sama benar, tetapi berbeda bentuk saja. Yang satu pakai konjungsi kata konjungsi tetapi, yang satu lagi pakai pakai tanda penghubung titik koma. Itu bahasa Inggrisnya semikolon. Nah, berarti konjungsi yang intra-kalimat bisa diganti sama titik koma. Iya, Rafli, bener. Begitu kurang lebih. Udah paham kan, teman-teman? Udah paham belum? Ini tuh, ya, fungsi ini tuh sebenarnya benar-benar bermanfaat kalau penggunaannya tuh banyak digunakan di kehidupan sehari-hari. Tapi kan kita jarang gitu menjumpai penggunaan titik koma di entah kita selama kita melaksanakan KBM gitu bersama guru kita. Kita kan jarang diajarin kalau fungsi titik koma tuh sebenarnya bisa semanfaat itu untuk mengganti kata konjungsi. Tapi ini sebagai pengetahuan kalian aja. Terus fungsi yang kedua, dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Aduh, udah 5:30. Dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Nih, syarat penerimaan pegawai pada lembaga ini adalah 1. Berijazah S1, titik koma, 2. Sehat jasmani dan rohani, titik koma, dan 3. Bersedia ditempatkan di wilayah 3T. Maaf, ini ada typo nih. Maaf ya, teman-teman. Nah, fungsinya titik koma di sini, itu tuh karena kalimatnya tuh nggak yang menurun gitu. Maksudnya, kan biasanya kalau perincian, itu kan biasanya disusun dengan menurun gitu kan. Nah, ini kan kayak langsung kayak habis 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Langsung tek di sampingnya. Jadi untuk perinciannya dipakai di perincian yang berupa klausa. Kalian tahu kan klausa itu seperti apa? Jadi klausa itu kayak gini loh, teman-teman. Berijazah S1. Ini tuh klausa. Itu tuh bentuk klausa. Sehat jasmani dan rohani. Ini juga klausa. Dan bersedia ditempatkan di wilayah 3T. Itu klausa ya, teman-teman. Teman-teman udah tahu kan klausa itu seperti apa? Insya Allah udah paham lah ya. Belum, Kak? Waduh, klausa. Jadi aku jelasin secara singkat dulu aja kali ya. Kalau klausa, tadi kan aku udah mention di awal. Klausa tuh gini. Ini suatu kalimat yang biasanya tuh terdiri dari 2, enggak seharusnya 2 sih. Nih, misal gini. Nah, ini tuh udah masuk klausa. Kenapa klausa? Kenapa kok bukan kalimat?
karena nggak ada tanda titiknya. Gini. Nah, ini aja udah beda. Ini udah membedakan yang atas ini klausa, yang bawah ini adalah kalimat. Paham nggak teman-teman? Klausa tuh singkatnya gitu. Kalau kalimat biasanya diakhiri dengan titik, klausa tuh nggak diakhiri dengan titik. Kalau misal, ini kan sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani dan rohani itu kalau gini, ini tuh jatuhnya klausa. Sedangkan kalau ditulis gini, itu udah jatuh kalimat. Paham nggak? Ketik satu kalau paham. Dia perbedaan kalau Diana. Berarti perbedaannya klausa sama kalimat cuma di titik aja ya, Kak? Sebenarnya klausa tuh lebih kompleks dari itu sih sebenarnya. Apalagi ya, misal bentar aku kasih contoh aku dulu ya. Paham nggak? Ya, alhamdulillah kalau kalian paham. Sambil aku nyari contohnya, kita lanjutin dulu ke ini yang ketiga ya teman-teman, karena kita ngejar waktu juga, udah sore, kalian pasti lapar, pengen cari takjil dan sebagainya. Nah, fungsi ketiga dari titik koma ini tuh titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Nih, untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya ini nih, agenda rapat ini meliputi A. Pemilihan ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Karena di dalam satu kalimat ini, di dalam satu klausa ini, itu tuh udah ada 2 koma, yaitu setelah kata ketua dan setelah kata sekretaris, maka di opsi selanjutnya itu diikuti oleh tanda titik koma, semikolon. Paham nggak teman-teman? Ketik 1 kalau paham. Teman-teman. Salwa yang boleh. Oke, Salwa udah paham ya? Itu harus pakai poin-poin kayak A, B, C gitu ya, Kak? Enggak, Reve. Ini tuh sebagai contoh, kalau semisal poin-poinnya tuh dalam satu poin itu ada di dalam poin tersebut yang disampaikan itu ada komanya. Sebenarnya nggak harus gini, mau kalian susun kayak menyusun ke bawah, kayak mau gimana kayak itu tetap sama aja ya syaratnya. Jadi kalau misal nih yang berijazah S1 berijazah S1 titik koma bawahnya lagi Mbak sehat jasmani dan rohani titik koma bawah dan diikuti dan ya langsung titik koma dan bawahnya lagi baru 3 bersedia ditempatkan di bawah 3T. Paham nggak? Berarti pemisahnya setiap kegiatannya. Iya, setiap poin yang disampaikan kayak pemisah kan balik lagi itu sebagai pemisah klausa kan. Ya Allah. Nih. Pemisah klausa. Jadi intinya rinciannya gitu memanjang, Kak. Bedanya gitu. Intinya. Ya, ini ditulisnya memanjang aja. Pas memanjang aja gitu. Mau kalian tulis ke bawah atau menyamping
tetap pakai titik koma ya teman-teman. Oh, dari teman-teman sendiri karena ada yang belum paham klausa, mungkin di pertemuan selanjutnya bisa aku jelasin tentang klausa aja kali ya. Ketik 1 kalau setuju. 1. Hanif aja nih yang setuju. Isa setuju. Yes. Iya. Ngikut Kak. Oh iya. Bisa aja sih Rafli. Astagfirullahaladzim. Nah, kabar baiknya itu tadi adalah submateri terakhir yang kita pelajari teman-teman. Nah, buat teman-teman yang tadi buat teman-teman yang wah alhamdulillah. Buat tadi teman-teman yang udah apa sih nanya kayak ininya bisa di-share nggak Kak? Insya Allah di-share ya nanti. Nah, insya Allah salindianya bakal di-share kok. Nih, link presensi. Teman-teman jangan lupa isi link presensi ya teman-teman. Di Sinarni /feedback sober. Jadi nanti kalian, waduh, masya Allah, alhamdulillah. Kak kuliah di mana? Oh ya aku belum perkenalan ya, astagfirullahaladzim. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Kesha Mafi. Iya sabar. Ya perkenalan ya teman-teman. Jadi namaku Kesha Mafi Ananda, biasa dipanggil Kesha. Aku kuliah di UI, jurusan Sastra Indonesia. Sekarang semester 2. Jadi baru maba juga, maba 2022. UI jalur. Aku UI jalur SBMPTN. Dulu SMA di mana, Kak? Ih, masih fans maba 22. Astagfirullahaladzim. Ini ya, teman-teman, mungkin bisa di kopas terus link presensi. Jangan lupa link presensi ya, teman-teman. Kasih feedback dari tadi aku ngajarin mungkin kecepatan atau nggak jelas atau gimana gitu. Dulu SMA-nya di mana, Kak? Dulu SMA-nya di SMA 1 Boyolangu di Tulungagung. Itu Jawa Timur. Astagfirullahaladzim. Dulu skor UTBK-nya berapa, Kak? Jujur kalau di fakultas aku skor UTBK-nya tuh bukan yang setinggi kayak FH dan sebagainya gitu kan, tapi tetap aja sih tetap standarnya tinggi sih sebenarnya, tapi nggak banyak banget. Kalian aman di skor 650-an ke atas. Itu skor aku segituan, 650-an. Dikit. Rata-rata UTBK-nya kemarin berapa? 650-an. Dia jadi curhat nih Kak, asik banget kakaknya. AG Pride, iya KSG. KSG orang mana? Orang Kalisedadan kah? Kalisedadan Kediri. Sudah saya isi Kak feedback. Wih, keren banget ya tapi. Wih, bintang 5. Wih. Motivasi belajar dong Kakak. Motivasi belajar. Kalian tuh udah hamil berapa sih ini UTBK? Kak, bintang 5. Bohong berdosa loh sama Hani. Motivasi belajar. Motivasi belajarnya kalian jangan lupa. Ini kan lagi bulan puasa nih. Meskipun sekarang lagi puasa, tetap sempetin belajar. Jangan sampai nggak belajar 1 hari pun. Jangan sampai kosong. Meskipun kalian cuma belajar 30 menit, cuma belajar 1 jam, kalian nonton apa ya, pembahasan di Bersinar Project kayak, atau bentar, ini aku stop screen dulu deh kayaknya. Ya, meskipun kalian cuma belajar beberapa menit pun,
kalian harus siap selalu konsisten gitu loh belajarnya, jangan sampai dikasih kendor. Meskipun kalian ini lagi puasa, kalian tuh keren banget yang datang hari ini, karena menurut aku orang tuh puasa tuh lemes, capek, tapi kalian tetap belajar gitu, kayak keren banget deh. Jangan kasih kendor. Terus ini kalau lebaran, ya lebaran aja ya teman-teman, jangan dipaksain buat belajar, kayak kalian ntar misal main ke rumah orang nih sambil belajar belajar, kenapa kamu bawa buku sambil belajar TBK kayak gitu. Kalau kalian lebaran itu lebaran aja, kalian harus apa ya, kayak lebaran di umur 18 tuh nggak datang 2 kali loh teman-teman. Lebaran di umur 17 itu nggak datang 2 kali, jadi kalian harus menikmati waktu itu. Yang penting setelah lebaran kalian harus fokus lagi buat belajar lagi gitu. Jangan sampai nggak belajar deh. Kamu siap kak, lebih baik gelombang 1 atau gelombang 2? Kalau aku sendiri jujur nih, jujur-jujuran aku dulu ambil gelombang 2, tapi nggak di hari yang paling akhir gitu. Aku ambilnya agak yang gelombang 2 tapi kayak hari kedua gitu loh. Karena menurut aku kalau hari pertama itu masih pasti banyak bocoran gitu kan segala macam. Terus enggak ya, ini personal ya teman-teman, ini jangan dijadiin patokan. Ini sekedar aku sendiri, kalau aku sendiri, karena kalau di hari selanjutnya itu polanya udah kelihatan gitu loh kalau ada perubahan segala macam. Soalnya di tahun 2022 dulu tuh tiba-tiba yang gelombang 1 hari pertama tuh bener-bener kaget banget, soalnya tiba-tiba soalnya tuh banyak banget gitu. Yang waktu itu kayaknya bukan literasi bahasa, PBM itu bahasa Inggris waktu itu 15 menit dikasih 20 soal. Nah itu anak hari pertama pada kaget semuanya. Nah anak hari kedua seenggaknya gelombang 2 itu seenggaknya bisa prepare lebih gitu loh. Maksudnya ya ini personal ya, personal. Tapi kalau kalian pengen, oh aku pengen gelombang 1 biar cepet leha-leha gitu, itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau aku itu, kalau dulu gelombang 1 atau gelombang 2 ya teman-teman, kan nanti beneran kan file dikirim ke tele. Insya Allah ya Rafli. Kalau lebih baik langsung latihan soal sambil pahamin materi, atau pahamin materi dulu baru latihan soal. Menurut aku kalau bahasa Indonesia ini kan lebih ke penerapan kita ya, karena lebih ke penerapan, kayaknya lebih better buat latihan soal terus sambil kalian pahamin polanya gitu loh. Step-stepnya kalian tuh trial and error. Harusnya kalau dapat soal ini kalian harus gimana dulu, dapat soal ini kalian harus gimana dulu gitu. Jadi kalian juga harus pahamin polanya, bikin strategi buat ngerjain suatu soal di UTBK itu, di SNBP. Jangan lupa kalau TO tuh dilihat ya teman-teman, ini ya pembahasannya. Terus dilihat pembahasannya, terus dipahamin juga, jangan sampai lupa. Bukan sampai lupa, jangan sampai nggak dilihat lagi, nggak dibahas lagi itu. Bagusnya gelombang 1. Emang soal gelombang 2 lebih sulit ya kalau dari gelombang 1. Jujur kalau sebenarnya soal UTBK tuh kan yang bikin kan dari pihak atas ya, maksudnya soal UTBK tuh nggak segampang itu loh, meskipun katanya lebih sulit dari gelombang 1, itu nggak ada teori kayak gitu. Sulit semuanya, susah semuanya. Sama-sama sulit. Entah itu meskipun kamu ambil gelombang 2 itu nggak akan dimudahkan atau disusahkan. Semuanya udah ada bobotnya sendiri-sendiri, teman-teman. Wala, terima kasih ya izin lab. Iya, aku ada GBW akan. Terima kasih banget hari ini Kak Kesha izin keluar duluan. Iya, thank you Kak. Iya, dadah teman-teman semuanya. Thank you Kak. Terima kasih Kak atas hari ini. Belum foto. Teman-teman mau foto nggak? Izin keluar. Aduh, Hanif. Harusnya aku tadi ini ya, izin keluar dia. Iya. Makasih buat teman-teman yang udah datang hari ini. Bentar deh. Yang tersisa, ayo kita ini dulu yuk.
Kita dokumentasi dulu yuk. Ya Allah, cuma berempat. Ya udah, nggak apa-apa. Yang bisa on cam belum teman-teman? Ada yang bisa on cam nggak? Ya udah nggak apa. Bentar Kak. Iya, ditungguin ya Nisa. Wis. Salwa, kamu ada ini nggak tadi? Dokumentasi. Ya aku lupa banget harus dokumentasi. Sumpah. Bentar Kak. Iya. Oh, Nisa penyelamat ini. Halo Nisa. Astagfirullah. Bertiga doang, Kak. Ya nggak apa-apa. Aku lupa banget harus dokumentasi. Serius. Aduh. Halo Nisa. Terima kasih ya. Iya. Abida, kamu nggak mau on cam sekalian, Abida? Ada aku dokumentasi ya. 1, 2, 3. Bentar lagi, satu lagi. 1, bentar. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Nisa. Terima kasih juga Abida. Iya, kembali kasih, Selamat. Kak. Iya, selamat berbuka. Iya, selamat berbuka juga, Kak. Iya. Terima kasih banyak. Ya. Amin. Izin keluar ya, Kak. Iya. Dadah. Dadah. Terima kasih ya Nisa. Iya, kembali kasih, Kak. Iya. Gede banget tadi. Hah? Sumpah, cuman dokumentasinya beberapa orang. Ya, aku harus ini deh kayaknya. Sumpah ini hari pertama ngajar kayak chaos banget, sumpah. Tadi siapa? Interaktif loh kelasnya. Kayak keren banget temen yang nanya. Tapi aku lupa dokumentasi sama aja. Nih buat temen-temen, ini adalah jejak-jejak digital. Nih, amin ya. Nih jejak-jejak digital. Bisa. Nih, pas pertama alhamdulillah hari ini lancar, tapi kayak lupa dokumentasi. Nggak bisa bikin SG. Ada. Save the chat. Show in folder. Ini tim save. Udah ya chat. Minta sol. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Aku kira tuh Isa tuh staff, terus aku pas awal datang tuh kan dia udah ada duluan sebelum aku. Terus aku nanya, Isa, kamu staff BP bukan? Hehe, bukan Kak. Lucu banget sama. Wah. Ya, meskipun hari ini chaos banget kelasnya, ya Allah, maaf ya. Sedih banget. Mana Sal? Aku mau minta Sal. Minta dokumentasinya dulu Sal. Sekarang lupa dokumentasi. Ini benar-benar sendirian tahu, kayak nggak ada orang sama sekali di ini. Nggak aku